Hai, selamat siang. Welcome back to my YouTube channel. Jadi buat yang belum subscribe di channel YouTube aku, kalian itu bisa subscribe. Buat kalian yang baru bekerja gitu kan ya di pabrik garment, tetap semangat ya guys ya. Banyak sekali ya orang yang resign bekerja itu karena masalah teman. Sebenarnya itu hal ini tuh terjadinya itu nggak hanya di pabrik garment aja guys, di perusahaan-perusahaan lainnya itu pasti juga sering terjadi gitu ya. Karena ketika kita bertemu dengan banyak orang, teman, mereka itu punya watak ataupun karakter tuh yang berbeda-beda. Mungkin ada yang sama seperti kita, ada pun yang bertolak belakang seperti kita. Alasan kita biasanya itu resign ya atau keluar kerja karena teman itu satu urusan pekerjaan dan dua urusan pribadi. Untuk urusan pekerjaan kadang ya kita itu merasa iri gitu kan sama teman kita karena mungkin mereka diperlakukan spesial ketika mereka punya masalah di case tertentu gitu ya. Kok dia diperlakukan berbeda, sedangkan kita ketika menghadapi masalah yang sama kok kita diperlakukan seperti itu. Ada rasa seperti itu dan itu manusiawi karena manusia itu kan punya emosi ya guys ya. Tapi kembali lagi ke kita gitu kan. Kadang kita itu merasa kayak apa ya namanya itu kayak kesabarannya itu sudah setipis tisu, terus kita itu sudah mungkin lama-lama udah berusaha sabar tapi kok seperti itu terus, jadi ada rasa sesek gitu yang menurut aku tuh tidak enak. Dan kalau resignnya itu karena hal-hal seperti itu ya menurut aku wajar karena aku pun dulu pernah mengalami, cuma aku tuh nggak sampai resign gitu ya. Terus tentang tanggung jawab pekerjaan, setiap kita yang kerja satu bagian itu kan SOP-nya itu sama, job desk-nya itu sama. Kadang kita juga ngerasakan ketika orang lain tuh mengerjakan pekerjaan sama-sama job desk-nya, tapi kita tuh ngerasa kalau pekerjaan kita itu ternyata lebih banyak gitu kan daripada teman kita. Hal-hal tersebut tuh yang bikin kita itu ngerasa nggak betah dan akhirnya itu memutuskan keluar. Kadang kita juga bertemu sama teman-teman yang mencari muka, tapi itu tergantung kita juga ya untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu. Kita tetap bertahan, tetap bekerja, atau kita itu kalau mungkin sudah merasa tidak enak di hati, kita biasanya itu memutuskan untuk resign. Karena banyak ya beberapa yang DM ke aku menceritakan kisahnya itu seperti itu gitu kan. Nggak usah kaget, sebenarnya dunia kerja itu ya seperti itu kebanyakan ya. Ada positifnya dan ada negatifnya. Nggak hanya di pabrik garment aja, di perusahaan lainnya pun mungkin sama seperti itu. Sebenarnya masih banyak lagi ya tentang pekerjaan, menyangkut pekerjaan juga karena teman yang membuat kalian itu resign. Cuma aku hari ini bikin videonya singkat saja gitu ya. Untuk masalah pribadi itu biasanya itu karena mungkin ada omongan atau perkataan teman yang menurut kita itu menyakitkan. Banyak sekali ya teman-temanku itu yang resign karena itu. Jadi kita ngerasa sakit hati sama perlakuan dan sama tindakan orang tersebut gitu, bikin mereka itu ngerasa nggak enak gitu, akhirnya memutuskan untuk resign karena nggak suka sama orang itu. Daripada terus-terusan ketemu, lihat mukanya, lihat suaranya, lihat tingkahnya gitu kan, mereka akhirnya itu nggak nyaman dan ininya keluar. Dan yang kedua biasanya masalah uang, karena biasanya itu ya ini yang aku alamin dan aku lihat pengalaman teman-teman semua, biasanya itu menyangkut tentang uang. Kan kadang itu namanya gaji di pabrik itu berapa ya guys ya, kan juga nggak banyak banget, juga kadang itu di suatu kondisi tertentu memang kadang kita kekurangan pemasukan dan lain sebagainya, akhirnya itu pinjam sama temen gitu ya. Mungkin kalau pinjamnya sama temen yang tidak mengharapkan kelebihan ketika memberikan hutang, misal hutang 1 juta nih ya, kita kembalikan juga 1 juta gitu kan, dan mereka nggak ngasih tempo, dalam arti sewaktu-waktu kalau kita punya uang
baru bisa mengembalikan, itu kayaknya nggak jadi masalah. Cuma memang kalau di pabrik garment itu juga banyak yang melakukan bisnis uang. Bahasa kasarnya kita bisa nyebutnya itu apa ya guys ya, kayak rentenir kayak gitu kan ya. Jadi meminjamkan uang, sejenis-jenis hampir mirip kayak bank titel, koperasi lah, kayak gitu loh guys. Tetapi dengan mematok bunga itu yang tinggi, sekitar 20% dari pinjaman pokok dengan jangka waktu 1 bulan. Jadi sistemnya gini, misal nih kita itu punya hutang 1 juta bulan ini, bulan besok itu harus mengembalikan uang 1 juta tersebut berserta bunganya. Bunganya itu 20% dari jumlah pinjaman awal atau kita sebut induknya gitu ya guys. Jadi bulan depan harus mengembalikan 1.200.000, entah itu kamu punya uang atau enggak. Andai kata tidak bisa mengembalikan uang tersebut ya, yang jadi dari 1 juta jadi 1.200.000 itu, kita mengembalikan hanya bunganya saja. Jadi tetap bayar 200.000 untuk setoran bunganya, tetapi pinjamannya yang 1 juta itu masih utuh. Dan bulan berikutnya sama, seperti itu. Sampai jangka waktu berapa bulan ya, setiap orang kan beda-beda. Ngasih jangka waktu tertentu, kalau induknya nggak bisa dikembalikan, ya tetap bayar angsuran bunganya terus 200.000 terus. Andai kata habis pinjam sekarang 1 juta, bulan berikutnya itu belum bisa mengembalikan bunganya saja, nggak bisa mengembalikan pokoknya 1 juta sama bunganya 200.000. Endingnya ini itu nanti itu akan semakin berkembang. Jadi bulan berikutnya itu dia harus membayar sejumlah 1.400.000. Jadi bayangkan, ketika kita hutang 1 juta selama 5 bulan, kalau kita itu nggak bisa membayar hutang ataupun itu termasuk induknya sama bunganya ya guys, kalian itu selama 5 bulan akan bayar jadi 2 juta. Jadi 2 kali lipatnya dari kita pinjam selama waktu 5 bulan. Itu pun belum nanti pastinya ketika kamu itu belum bisa bayar hutang, pastinya kan kalian pasti mungkin nanti akan dapat hinaan melalui kata-kata, kenapa belum bisa bayar dan lain sebagainya. Apalagi mungkin ada kata-kata yang tidak enak gitu kan didengar, endingnya itu banyak yang kabur karena itu. Itu yang pinjam 1 juta. Kalau yang pinjam 5 juta ya, jangka waktu 5 bulan nggak bisa membayar induknya, nggak bisa bayar bunganya, jadi 10 juta guys. Ngeri sebenarnya. Dan itu ya dilakukan sama oknum-oknum tertentu yang mereka itu memang menjalankan bisnis seperti itu. Biasanya itu sama-sama pekerja juga yang menjalankan bisnis seperti itu. Bunganya itu setahu aku ya, range-nya itu 10% dari jumlah pinjaman pokok sampai 20%, mungkin malah ada yang 25%. Jadi itu tinggi banget gitu loh. Jadi banyak orang sekarang ini, jujur ya, banyak teman-teman aku yang dari pabrik sebelumnya, pabrik yang sekarang juga, mungkin ada yang keluar ya karena masalah uang itu tadi, masalah sama teman karena punya hutang, dan hutangnya seperti sistemnya seperti itu tadi. Jadi kayak semakin beranak terus. Jadi itu lebih ngeri daripada pinjol sebenarnya. Pinjol ilegal pun bunganya tinggi, tapi kan mungkin tidak ketemu secara langsung sama orangnya. Ya mungkin juga ditagih, dikata-katain, tapi kan mungkin via via media sosial, entah itu ditelepon langsung dan lain sebagainya. Tapi kalau urusannya pihutangnya sama teman yang satu kerjaan, itu tuh lebih ngeri dari yang sebenarnya teman-teman dekat kita itu nggak tahu, kan jadi tahu semuanya. Kayak kalau marah-marahin ya, seperti beberapa kali aku lihat gitu kan, kalau nagih itu tuh sampai mengerikan sekali gitu, apalagi tiap hari ketemu. Kalau belum bisa bayar atau belum bisa nyicil pasti dikata-katain. Itu aku kasih tahu. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalnya emang kalian itu lagi butuh uang tambahan, aku saranin nggak usah pinjem yang seperti itu gitu loh. Kalaupun pinjam, kalian harus tahu resikonya. Ya memang kita itu tidak tahu kan ya kebutuhan itu seperti apa.
dan tidak semua orang itu bisa membantu kita. Mungkin kalau the last optionnya hanya itu, ya kita itu harus komitmen buat bisa bayar. Jangan sampai menumpuk gak bisa bayar, endingnya kalian tuh malah kehilangan pekerjaan karena kalian itu merasa nggak nyaman. Please tolong diperhatikan. Bye bye.